Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Di sini saya Novilia Putri sebagai moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan Saila Romania dengan NIM 81, Novilia Putri dengan NIM 92, Balgi Siva dengan NIM 99 dan Erva dengan NIM 107. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mengambil tema degradasi lingkungan dengan judul utama penurunan kualitas lingkungan akibat sampah. Degradasi lingkungan adalah kerusakan terhadap lingkungan melalui penipisan sumber daya seperti udara, air, dan tanah. Juga kerusakan ekosistem, habitat, dan kepunahan liar, serta polusi. Hal ini didefinisikan juga sebagai perubahan atau gangguan terhadap lingkungan hidup yang diinginkan. Pada kali ini, kami memfokuskan terhadap masalah-masalah penurunan kualitas lingkungan akibat sampah. Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari adanya sampah. Dilansir dari World Bank Group, Indonesia menghasilkan 175.000 ton sampah setiap harinya. Dari 20% akan berakhir di sungai dan aliran. Contoh sampah yaitu kantong plastik, bungkus makanan dan minuman, pakaian bekas, furnitur rusak, sisa makanan, dan sebagainya. Penyebab terjadinya kurangnya kesadaran membuang sampah, membakar sampah, buang sampah sembarangan, mengakibatkan polusi laut, polusi udara, polusi tanah, dan dampak kesehatan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, di sini saya akan juga menjelaskan tentang upaya penanggulangan untuk mengurangi penurunan kualitas lingkungan akibat sampah. Yang pertama, bisa kita lakukan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, penanggulangan limbah industri. Jadi, limbah industri sebelum dialirkan ke lingkungan harus melalui beberapa tahap dan proses untuk mengurangi resiko limbah atau polusi yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu penanggulangan pencemaran udara. Yang keempat adalah penghijauan dan penanaman pohon. Yang terakhir, kita juga bisa menanam berbagai tanaman di sekitar lingkungan rumah kita. Upaya ini dilakukan agar apa? Karena pohon adalah salah satu sumber oksigen yang diperlukan bagi manusia bertahan hidup. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri lingkungan dengan pencemaran yang rendah. Bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri lingkungan dengan pencemaran yang rendah itu? Jadi, ciri-ciri lingkungan dengan pencemaran rendah bisa diartikan dengan suasana lingkungan yang nyaman, tidak terganggu oleh berbagai bentuk pencemaran, seperti pencemaran sampah, terus udara sejuk, dan penuh pepohonan yang rindang. Sejumlah warga mengeluhkan tumpukan sampah yang menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu sistem pertanian di beberapa titik di Desa Sumurbun, wilayah Kota Tuban, Jawa Timur. Di sini saya langsung meninjau ke tempat lokasi kejadian, dan ternyata lokasi ini sangat berdekatan dengan sawah milik penduduk sekitar. Bisa dilihat di sekeliling saya, terdapat beberapa tumpukan sampah yang menumpuk. Pemerintah desa agaknya kurang peduli terhadap hal tersebut. Beberapa narasumber menyatakan bahwa warga sendiri yang berinisiatif untuk melakukan pembersihan pada lokasi tersebut. Sampah plastik di Indonesia lagi-lagi menjadi sorotan publik. Pada kali ini saya telah berada di suatu tempat di Kabupaten Pacitan yang memiliki kapasitas sampah yang berlebih. Dapat dilihat di belakang saya tumpukan sampah akibat pusat ekonomi wilayah perkotaan benar-benar memiliki pola konsumtif dan produktif yang tinggi. Lihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat upaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erva, NIM A42001010. Prodi Biologi kelas C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Berikut ini keadaan sampah yang menumpuk di daerah Juang, Kabupaten Boyolali. Bisa dilihat di sekitar saya ini, banyaknya sampah-sampah yang menumpuk, yang dibuang sembarangan dan dikumpulkan kembali untuk bisa dibakar. Bisa dilihat di sini adalah kondisi sampah-sampah yang menumpuk
yang menyebabkan terjadinya polusi udara, polusi tanah, dan dampak kesehatan bagi masyarakat setempat yang berada di. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih